Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pimpinan dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan yang saudara-saudara kirim kepada saya. Tapi sebelumnya saya minta bagi saudara yang baru pertama kali ini mengunjungi channel YouTube saya ini untuk subscribe. Demikian juga saudara yang sering mengunjungi tapi belum pernah subscribe, untuk segera subscribe bagi memperkembangkan program kita ini. Dan juga jangan lupa untuk saudara klik itu like-nya, supaya kalau kami mengunggah video baru, saudara mendapatkan notifikasi yang pertama. Dan juga jangan lupa untuk share ini video-video ini ke teman-teman saudara, supaya program kita ini makin berkembang. Dan kalau saudara merasa terberkati melalui jawaban-jawaban yang saya berikan dan pelajaran-pelajaran yang lain yang ada di YouTube ini, saudara ingin mendukung pelayanan ini dengan mempersembahkan sesuatu kepada kami, saudara bisa mengirimkannya ke alamat akun bank saya di Bank Mandiri yang ada di bawah ini. Terima kasih. Oleh Majelis Ulama Yahudi yang disebut Sanhedrin, semalam suntuk, esok paginya dibawa ke hadapan Pontius Pilatus. Sebagaimana yang dicatat dalam Alkitab demikian. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri. Sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Yohanes 18 ayat 28-31. Dengan demikian, secara fakta sejarah maupun secara fakta hukum, tidak mungkin orang Yahudi itu dapat mengklaim kami telah membunuh, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran itu. Selanjutnya, dalam menanggapi apa yang dinyatakan sebagai ucapan umat Yahudi ini, Al-Quran mengatakan, padahal mereka tidak membunuh dan tidak pula menyalibnya. Pernyataan Al-Quran ini oleh kebanyakan ulama Muslim ditafsirkan sebagai penolakan atas penyaliban Isa Al-Masih. Dengan kata lain, Nabi Isa dalam pemahaman Islam tidak pernah disalibkan, kecuali aliran Islam Ahmadiyah yang mengajarkan bahwa Isa memang disalibkan, dan beberapa sarjana Muslim yang mereka tidak bisa menyangkal bukti-bukti penyaliban itu lalu mengikuti tafsiran Ahmadiyah bahwa Yesus memang disalib, hanya tidak sampai mati. Ya. Dan Muhammadiyah mengatakan begitu, Yesus memang disalib, tetapi tidak sampai mati, hanya pingsan saja. Sehingga setelah siuman dari pingsannya dalam kuburan, Isa lalu melarikan diri ke Kashmir di India Utara, yang katanya kuburannya masih ada sampai sekarang di Kashmir itu. Kebanyakan umat Islam yang menolak penyaliban Isa itu mengikuti tafsiran dari apa yang dikatakan kalimat selanjutnya dalam Quran surah 4 ayat 157 yang demikian bunyinya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Syubihalahum, diserupakan bagi mereka. Tidak jelas yang diserupakan itu peristiwa penyalibannya
atau orang yang disalibkan. Namun pada umumnya para penafsir Muslim meyakini bahwa orang lain yang diserupakan dengan Isa itulah yang disalibkan. Dan kebanyakan mereka mengatakan itulah Yudas Iskariot. Padahal Al-Quran itu tidak pernah mengenal nama murid Yesus satupun. Dari mana nama Yudas Iskariot dimasukkan dalam tafsiran tentang siapa yang disalibkan itu. Dalam catatan Irenaeus, salah seorang bapak gereja yang hidup pada abad kedua, yang adalah murid langsung dari Polikarpus, yang Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes penulis Injil, tentang Basilides, kita pertama kali menemukan pandangan yang paralel dengan kisah Al-Quran tentang penyaliban Yesus itu. Demikian bunyinya. Oleh karena itu dia, Yesus, tidak menderita kematian itu sendiri, tetapi Simon, maksudnya Simon Kirene, seorang pria tertentu dari Kirene, dipaksa memikul salib sebagai gantinya. Sehingga Simon itu diubah rupa olehnya agar ia dapat dianggap sebagai Yesus. Kemudian disalibkan karena ketidaktahuan dan kekeliruan. Sementara Yesus sendiri menerima rupa Simon dan ia berdiri di sampingnya menertawakan mereka. Ia mengubah rupa dirinya sebagai yang diinginkan dan dengan demikian naik kepada dia yang telah mengutusnya. Kita baca dari tulisan Irenaeus Against All Heresies pasal 1 ayat 24 nomor 24 yang keempat. Epifanius juga sering mengidentifikasikan Basilides sebagai pemuja ilmu sulap dan sihir karena ia menyebarkan pandangan doketisme tentang Kristus. Jadi dalam pandangan doketisme itu adalah Allah itu ada dua, yaitu Allah perjanjian lama, itulah yang menciptakan dunia, yang menciptakan tubuh, yang menciptakan alam benda, dan Allah yang baik, yaitu Bapanya Tuhan Yesus, yang tidak ada kaitannya dengan benda karena benda itu buruk, benda itu jahat. Oleh karena itu Kristus sebagai makhluk roh satu-satunya yang tidak mengalami kejatuhan, tidak mungkin dia turun ke bumi betul-betul mengenakan tubuh. Tetapi pura-puranya dia menampakkan diri sebagai manusia. Nah, kata-kata pura-pura ini doketisme itu. Jadi dia tidak betul-betul punya tubuh. Oleh karena itu dia tidak bisa disalibkan. Orang lain yang harus disalibkan. Nah itu, jadi kalau gitu ini bukan sejarah yang menjadi landasan Basilides mengarang itu, tetapi karena dogma apa? Dogma sesat doketisme tadi. Ya. Basilides mengatakan bahwa ketika Simon memikul salib, Yesus mengubahnya menjadi dirinya sendiri dan mengubah dirinya sendiri menjadi Simon, dan sebagai ganti dirinya dia menyerahkan Simon untuk disalibkan. Sementara ketika Simon disalibkan, Yesus berdiri menghadap dia, tetapi tak tampak mata dan mentertawakan mereka yang menyalibkan Simon. Itu yang menjadi dasarnya. Di dalam gereja purba ada ajaran sesat doketisme yang mengatakan Yesus tidak disalib karena dia tidak punya tubuh. Nah, jadi pendapat doketis ini tidak bisa kita jadikan pandangan serius karena itu bersifat sektarian dan dasarnya adalah ajaran sesat. Ya.
dasarnya adalah ajaran sesat, bukan sejarah. Oleh karena itu kita tidak bisa berpegang pada itu. Nah, oke lah. Kalau kita mau bandingkan antara Alkitab dan Al-Quran, ya tentu saja kita tidak akan bisa ketemu. Tetapi kita tinggalkan Al-Quran, kita tinggalkan Alkitab. Kita merujuk kepada data-data sejarah yang ditulis oleh orang-orang non-Kristen atau bahkan mereka yang membenci orang Kristen. Bukti-bukti bahwa Yesus disalib itu tidak dapat diragukan. Ya. Kita baca dari kitab Talmud Babilonia. Dalam kitab Talmud Babilonia miliknya orang Yahudi yang berisi kumpulan tradisi-tradisi oral Yahudi yang dikumpulkan mulai dari tahun 70 Masehi sampai 500 Masehi. Periode pertama dari kompilasi ini terjadi pada rentang waktu tahun 700 Masehi sampai 200 Masehi. Dalam salah satu bagiannya, Talmud Babilonia menunjuk kepada penyalipan yang digantung, yaitu penyalipan Yesus yang terdapat dalam Lukas 23:39 dan Galatia 3:13. Bunyinya begini. Pada malam Paskah Yesus digantung. Selama 40 hari sebelum eksekusi dilakukan, seorang pembawa berita keluar dan berseru, dia akan dirajam karena dia telah mempraktekkan ilmu sihir. Itu tuduhan orang Yahudi pada Yesus ya, karena berbuat mukjizat dan membujuk Israel untuk murtad. Siapapun yang biasa mengatakan apapun yang mendukungnya, biarkan dia maju dan memohon atas namanya. Namun karena tidak ada hal lain yang menguntungkannya, maka ia digantung pada malam Paskah. Ini orang Yahudi yang membenci kekristenan, yang tidak percaya pada Yesus, menyaksikan memang Yesus disalibkan pada malam Paskah. Bukan hanya itu saja, seorang ahli sejarah Yahudi, Flavius Josephus, juga menegaskan akan penyalipan bahkan kebangkitan Yesus Kristus sebagaimana yang disaksikan oleh Alkitab. Hal itu dapat kita baca dari artikel yang sama yang ditulis oleh Josephus dalam bukunya yang disebut The Antiquities of the Jews, masa kunonya orang Yahudi, yang ditulis sekitar tahun 193 Masehi, yang menyebutkan mengenai Yesus sebanyak 2 kali. Dalam Antiquities pasal 20 nomor 200, Josephus menulis tentang Yakobus, the brother of Jesus, the so-called Christ, saudara Yesus yang disebut Kristus. Sebelumnya Josephus sudah berbicara mengenai Yesus dan bisa dianggap sebagai bukti historis yang paling eksplisit secara terang-terangan, baik dalam hal menyebutkan nama Yesus maupun dalam hal menyebutkan jenis hukuman penyalipannya itu. Josephus menulis, pada saat itu Yesus, seorang yang bijaksana, dia menarik banyak orang Yahudi dan banyak orang bukan Yahudi. Dan ketika Pilatus atas saran dari orang-orang terkemuka di antara kami telah menghukum dia ke atas salib. Jadi umat Yahudi secara nyata dalam sejarah tidak mengalami selisih pendapat, serta bukan hanya berprasangka dan ragu-ragu,
Tak pula mereka itu tidak yakin tentang siapa yang telah terbunuh di atas salib. Malah mereka menegaskan bahwa Yesus dalam sejarah, bukannya Isa sebagai sosok karangan dalam narasi Al-Quran itu, yang memang sungguh disalibkan. Jika umat Yahudi saja dalam dokumen-dokumen mereka membuktikan bahwa Yesus memang disalibkan, lebih-lebih lagi dengan iman Kristen. Landasan iman Kristen yang paling dasar adalah Yesus itu Kristus, yaitu Yesus yang disalibkan, sebagaimana tertulis, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. 1 Korintus 2 ayat 2. Keyakinan akan Yesus yang mati disalibkan dan kemudian dibangkitkan, dan kematian ini bukan hanya berdasarkan duga-dugaan ataupun konsep yang dikarang-karang seseorang, melainkan berdasarkan nubuat-nubuat para nabi seperti yang dapat kita jumpai dalam Perjanjian Lama, dan berdasarkan penyataan Yesus sendiri sebelum hal itu terjadi demikian, yang ada dalam beberapa kutipan dalam Injil, di mana dia mengatakan Mesias akan menderita dan dibunuh. Coba kita baca di dalam Lukas 24 ayat 48. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Ini Yesus sendiri yang mengatakan, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada bangsa-bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Lukas 24 ayat 48. Demikian juga Kisah Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami, yaitu semua para rasul muridnya Yesus, semua adalah saksi. Kita baca juga di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 15. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Maksudnya ini para muridnya Yesus menuduh para pemimpin agama Yahudi, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksinya. Banyak ayat-ayat yang lain, saudara bisa lihat sendiri nanti tentang kesaksian ini, ya. Kisah Rasul 4 ayat 33, Kisah Rasul 5 ayat 30-32, Kisah Rasul 10 ayat 39 sampai 1, Kisah Rasul 13 ayat 28 sampai 31, 1 Korintus 15 ayat 4 sampai 9, 1 Yohanes 1 ayat 2, Kisah Rasul 22 ayat yang ke-5. Di samping itu juga ada kesaksian dari penulis sejarah Romawi yang menyatakan tentang penyaliban Yesus itu. Baunya Suetonius, Pliny the Younger, dan beberapa penulis sejarah lagi. Jadi kalau kita tutup Quran, kita tutup Alkitab, dan kita lihat sejarah sekular, semua menyaksikan Yesus memang disalibkan. Jadi penyaliban Yesus itu adalah merupakan sesuatu yang pasti di dalam sejarah. Bahkan seorang liberal yang amat anti Alkitab, namanya Bart Ehrman, yang juga sering dijadikan dasar oleh para penulis Muslim untuk menyerang umat Kristen, dia mengatakan, dari semua hal yang paling pasti dalam sejarah kehidupan Yesus adalah penyalibannya. Itu kata dia. Jadi bagaimana peristiwa begitu banyak data tentang penyaliban Yesus hanya dicoret dengan satu kata subigalahum.
diserupakan bagi mereka. Dan tidak dikatakan siapapun yang disalibkan di dalam Al-Quran itu. Bukti tentang penyaliban itu terlalu kuat untuk hanya sekedar dihapus dengan satu kata, subhanallah. Apalagi pernyataan itu datang 700 tahun sesudah peristiwa itu terjadi dan diucapkan oleh orang yang bukan saksi mata dari peristiwa itu. Jadi terlalu lemah ya, terlalu lemah dasarnya untuk menolak penyaliban itu. Penyaliban itu adalah suatu fakta historis yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ya, saya kira itu yang dapat saya jawab untuk tuduhan-tuduhan itu, yang sebenarnya itu banyak juga yang menjawab itu dengan bukti-bukti yang sama. Tapi ya namanya juga sudah dogma ya. Ya mereka tidak bisa begitu saja. Mereka akan mempertahankan. Ya Yesus memang tidak disalib. Oke? Tapi ya sudahlah. Kita tidak bisa meyakinkan orang kalau sudah terpatri sejak kecil ajarannya mengatakan Yesus tidak disalibkan. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.